Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Jinunriawan akan menjelaskan bagaimana caranya menemukan akar-akar dari suatu persamaan menggunakan 3 cara, yaitu memfaktorkan biasa, rumus ABC, dan kuadrat sempurna. Mari kita mulai. Jadi, saya akan menggunakan persamaan bentuk berupa 3x kuadrat tambah 8x tambah 5 sama dengan 0. Nah, dalam cara ini kita bisa mencari akar-akarnya dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama, ada rumus ABC. Yang kedua, ada rumus umum atau bentuk umum. Dan yang terakhir, ada rumus kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Nah, sebelum kita menggunakan ketiga rumus ini, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan, atau ada beberapa hal penting sebelum kita mulai, yaitu untuk menentukan berapa A-nya, berapa B-nya, dan berapa C-nya. A ditandai dengan koefisien AX kuadrat. B ditandai dengan koefisien BX. Dan C ditandai dengan konstanta C. Dan jika kita perhatikan dari persamaan ini, A-nya adalah 3, B-nya adalah 8, dan C-nya adalah 5. Oke, mari kita lanjut bagaimana cara mencari akar dari persamaan tersebut. Jadi akan saya tuliskan lagi akar persamaannya, maaf. Ada 3x kuadrat ditambah 8x tambah 5 sama dengan 0. Nah, sebelum kita mencari akar-akar dari persamaan ini, dan saya akan menggunakan cara pemfaktoran untuk pertama kalinya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu kita harus mencari bilangan P dan Q. Apa fungsinya? Nah, kita harus mencari bilangan P dan Q. Nah, bilangan P dan Q ini jika dikalikan, maka hasilnya sama dengan A dikali C. A kali C. Namun, jika bilangan ini ditambah P tambah Q, maka hasilnya adalah B. Dan jika kita lihat berdasarkan persamaan ini, A dikali C adalah 15. Dan B adalah 8. Maka bilangan apa yang dikali 15 dan bilangan apa yang dikali yang tambah 8, maaf. Dan untuk jawaban cepatnya bilangan tersebut adalah 3 dan 5. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa P adalah 3 dan Q adalah 5. Baiklah, mari kita lanjut ke cara berikutnya untuk mencari akar-akar menggunakan rumus pemfaktoran. Jadi, akan saya tuliskan lagi persamaannya. Ada 3x kuadrat tambah 8x tambah 5 sama dengan 0. Baiklah, akan saya tuliskan lagi koefisien sama. Ini 3x kuadrat. Dan di sini ada konstanta, akan saya tuliskan juga 5. Nah, namun untuk tengah-tengah di sini kita akan menuliskan bilangan P dan Q yang sudah kita temukan sebelumnya, atau dengan kata simpelnya saya akan menjabarkan persamaan ini menjadi lebih mudah, yaitu tambah 3x tambah 5x tambah 5 sama dengan 0. Nah, setelah kita sudah menjabarkan ini dari ini, kita akan menggambarkan persamaan ini lebih dalam lagi, atau agar menjadi lebih simpel, maka saya akan membagi menjadi 2 section. Yang pertama ada ini, section 1. Yang kedua ada section 2. Terserah mau menyebut apa, namun saya menyebutnya section. Nah, yang pertama ini kita akan jabarkan section pertama, yaitu
Jika kita jabarkan 3x kuadrat plus 3 adalah 3x kuadrat plus 3x, maka penjabaran tersebut adalah 3x dikali x plus 1. Dan jika kita jabarkan 5x plus 5, maka penjabaran tersebut adalah 5 dikali x plus 1 sama dengan 0. Jika kita perhatikan bilangan dari kedua penjabaran dari section ini terdapat sama-sama bilangan x plus 1 di setiap section, karena memang seperti itu. Setelah itu kita akan mencari akar-akarnya. Kita bisa gunakan 3x, 3x, dan 5. 3x plus 5 sama dengan 0. Ini akan kita gunakan untuk mencari x1. Sedangkan untuk mencari x2, kita bisa menggunakan x plus 1. X plus 1 untuk mencari x2. X plus 1 sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita hanya perlu memindah ruas. Ayo kita lanjutkan. 3x sama dengan min 5. X sama dengan min 5 per 3. X1, maaf. Lalu ada x plus 1, maka x sama dengan min 1, yaitu x2. Maka himpunan penyelesaian dari pemfaktoran umum ini adalah HP sama dengan kurawal min 5 per 3, min 1. Oke. Baiklah, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan menggunakan rumus ABC. ABC. Oke, kita akan menggunakan persamaan yang sama. 3x kuadrat tambah 8x tambah 5 sama dengan 0. Baik, setelah itu untuk menentukan rumus ABC, kita juga perlu menentukan mana yang A, mana yang B, dan mana yang C. A-nya adalah 3, B-nya adalah 8, dan C-nya adalah 5. Baik, dan dalam rumus ABC ini rumusnya berbentuk seperti berikut. Min B plus minus akar diskriminan per 2A. Dan diskriminan sendiri adalah berikut. Diskriminan merupakan bentuk terdiri dari B kuadrat min 4AC, atau mungkin kita juga dapat menulisnya seperti berikut. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC sama per 2A. Oke. Baiklah, kalau gitu mari kita lanjutkan diskriminan dari persamaan berikut. Oke, di diskriminan rumusnya adalah seperti yang sudah saya jelaskan, B kuadrat min 4AC sama dengan B-nya adalah 8 kuadrat min 4 dikali A-nya 3 dikali 5, C-nya 5 sama dengan 64 dikurangin 4 dikali 15 sama dengan 64 dikurangin 60 sama dengan 4. Jadi kita dapatkan hasil diskriminannya adalah 4. Setelah itu mari kita masukkan ke dalam rumus ABC. Rumus ABC ialah min B plus minus akar diskriminan per 2A. Min B, B-nya adalah 8 tadi. Setelah itu min 8 kalau seperti itu. Setelah itu plus minus akar diskriminannya. Tadi diskriminannya sudah kita temukan adalah 4. Setelah itu 2 kali A, 2, dan A-nya adalah 3. Maka sama dengan negatif 8 plus minus 2 hasil dari akar 4, dan 2 kali 3 adalah 6 per 6.
Jika sudah, maka kita dapat menentukan X1 dan X2 nya. Untuk X1 yaitu min 8 plus 2 per 6. X1 kita akan menggunakan plus dulu, dan X2 kita akan menggunakan minus. Oke, min 8 tambah 2. Min 8 tambah 2 adalah min 6 per 6 sama dengan min 1. Oke, ini adalah untuk X1. Untuk X2 nya kita menggunakan minus. Min 8 minus 2 per 6 sama dengan min 10 per 6 sama dengan min 10 bagi 2 min 5, 6 bagi 2 3. Sehingga kita juga mendapatkan hasil yang sama, yaitu HP sama dengan min 5 per 3, min 1. Baik menggunakan rumus ABC maupun menggunakan rumus pemfaktoran biasa, hasilnya tetap sama. Baiklah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Oke. Nah, akan saya tuliskan persamaannya lagi. 3x kuadrat plus 8x plus 5 sama dengan 0. Dalam rumus kuadrat sempurna ini, C-nya harus dipindah ruas dan A-nya harus berupa 1, tidak boleh lebih dari 1. Contohnya seperti ini. 3x kuadrat, saya lanjutkan. 3x kuadrat tambah 8x sama dengan min 5. Lalu kita hilangkan A-nya menjadi 1. Seperti ini. X kuadrat plus 8x sama dengan min 5. Nah, mengapa hilang? Karena kita bagi 3 semua. 3 per 3 sama dengan 1. Lalu kita juga bagi 3 yang ini. 8 per 3 dan min 5 per 3. Bagi 3 semua. Jika sudah, setelah itu dalam rumus kuadrat sempurna ada caranya seperti ini. 3x kuadrat tambah 8 per 3x tambah 1 per 2 dikali 8 per 3 kuadrat sama dengan min 5 per 3 ditambah 1 per 2 kali 8 per 3 kuadrat. Jika yang di sini ditambahkan sekian, maka yang di sini juga harus ditambahkan sekian. Kanan kiri harus sama. Oke? Lanjut. Tadi x kuadrat tambah 8 per 3x tambah 1 per 2 kali 8 per 3 kuadrat sama dengan min 5 per 3 tambah 1 per 2 kali 8 per 3 kuadrat. Kita akan sederhanakan lagi. X kuadrat tambah 8 per 3x tambah 1 per 2 dikali 8 per 3 adalah 8 per 6. Jangan lupa kuadratnya, kuadrat. Sama dengan 5 per 3 tambah 8 per 6 kuadrat. Lalu setelah ini kita akan menyederhanakan bagian sebelah kiri, yaitu menjadi x kuadrat, tidak ada kuadratnya, x tambah 8 per 6 kuadrat. Ini merupakan penyederhanaan yang lebih simpel daripada yang di atas. Mengapa bisa? Akan saya jelaskan di selanjutnya. Sebentar. Sedangkan yang sebelah kanan tetap sama, 6 kuadrat. Oke. 8 per 6 kuadrat. Oke. Karena sejujurnya jika ini dijabarkan, maka akan menjadi seperti ini. X tambah 8 per 6 dikali X tambah 8 per 6
sama dengan X kali X kuadrat. X kali 8 per 6 tambah 8 per 6X. 8 per 6 dikali X sama dengan tambah 8 per 6X, dan 8 per 6 dikali 8 per 6 adalah 8 tambah 8 per 6 kuadrat. Atau enggak, kita juga bisa menulis seperti ini. Tambah sama dengan tambah 8 per 6 kuadrat adalah 64 per 36 kuadrat. Lalu jika kita jabarkan lebih dalam lagi adalah X kuadrat ditambah 8 tambah 8 adalah 16. 6 tambah 6 adalah 6. Karena dalam pecahan penyebutnya tetap sama, 6. Setelah itu kita tambahkan 16 per 6. X tambah 64 per 36. Lalu jika kita sederhanakan, maka akan menjadi seperti ini. X kuadrat dibagi 2 sama dengan 8, dibagi 2 sama dengan 3. X kuadrat plus 8 per 3X plus 6 per 36. Nah, 6 per 3, 64 per 6, 36 ini sama juga dengan 8 per 6 kuadrat. Maka ini merupakan penyederhanaan yang lebih simpel daripada yang ini, karena sebenarnya hasil mereka sama saja. Semoga paham. Assalamualaikum. Baik, kalau dilanjutkan, kita akan lanjutkan. Oke. Setelah seperti ini, maka mari kita hitung yang sebelah kanan. Min 5 per 3 ditambah 8 kuadrat adalah 64, dan 6 kuadrat adalah 36. Lalu akan kita samakan penyebutnya. 36, 64. Sudah. Lalu 3 kali berapa agar bisa jadi 36, yaitu dikali 12 kali 12 seperti ini. Oke, maka jika 3 akan kita kalikan dengan 12, maka min 5 atasnya juga harus kita kalikan dengan 12. Berarti min 5 dikali 12 adalah min 60. Oke, seperti itu. Lalu sebelahnya juga kita tuliskan sama. X tambah 8 per 6 Oke, jika sudah, maka akan kita hitung sebelah kanan. Min 60 tambah 4 adalah 4 per 36. Sedangkan yang sebelah kiri tetap sama. X tambah 8 per 6 kuadrat. Lalu, kita akan menghilangkan kuadratnya dengan cara kita pindah ruas. Jadi, akar 4 per 36. Baik, mari kita hitung. X plus 8 per 6 sama dengan akar dari 4 adalah 2, dan akar dari 36 adalah 6. Jika sudah, oh ya, jangan lupa tambahkan plus minus di sini untuk mencari akar-akar berikutnya, yaitu X1 dan X2. Oke, ini juga plus minus. Maka akan kita pindah ruas lagi. X sama dengan, jika kita ingin mencari X1, maka cara adalah seperti berikut. 2 plus 6 min 8 per 6. Mengapa min? Karena ini pindah ruas. Oke, sama dengan 8 min 2 adalah 8, 7, 6. Oke, min 6 per 6 sama dengan min 1. X1 adalah min 1. Baik, jika ingin mencari X2, maka ingat, untuk X1 kita menggunakan plus dan X2 kita menggunakan minus, yaitu
minus 2/6. Setelah itu pindah ruas, 8/6 pindah ruas menjadi min 8/6 sama dengan min 2 tambah min 8 adalah min 10/6 sama dengan min 5/3. Jadi X2 nya adalah min 5/3. Nah, jika kita perhatikan dari cara rumus faktoran biasa, setelah itu rumus ABC dan rumus kuadrat sempurna, hasil yang kita dapatkan adalah sama. Berikutlah 3 cara bagaimana cara menemukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf jika terdapat berbagai kesalahan, dan saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.